sekalian yang kami kasih. Di sini kami dari kami dari kelompok 4 dengan materi ANOVA 2 arah akan mempresentasikan materi kami, di mana judul dari riset kami adalah pengaruh jenis kelamin dan minat belajar terhadap kemampuan matematis siswa kelas 8 di SMP swasta Katolik Budi Nurmati 1 Medan. Baiklah, sebelumnya kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Masri Endeanti Simbolon sebagai moderator, dan teman saya yang pertama ada Indriani Friska Tinambunan, yang kedua ada Seli Yunita Mutiara Pane, yang ketiga ada Sola Gracia Manik. Di sini kami akan memulai memaparkan dari bab 1. Kepada pemateri bab 1 saya persilahkan. Baik, untuk yang pertama yaitu latar belakang. Nah, kemampuan matematis merupakan kompetensi esensial dari pendidikan dasar, khususnya pada jenjang SMP. Kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka menempatkan matematika sebagai mata pelajaran yang bukan hanya mengajarkan penguasaan prosedur, tapi juga mengembangkan keterampilan berpikir logis, analitis, sistematis, dan kemampuan pemecahan masalah. Namun, capaian kemampuan matematis siswa Indonesia masih menjadi perhatian utama. Hal itu terbukti dari beberapa hasil survei internasional yang menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa pada tingkat SMP. Pada siswa kelas 8 SMP, siswa mulai menghadapi materi matematika yang lebih abstrak seperti aljabar, persamaan linear, dan juga geometri yang menimbulkan kendala belajar dan juga penurunan minat belajar matematika. Nah, selain itu juga terdapat pengaruh jenis kelamin dan juga minat belajar yang diyakini mempengaruhi kemampuan matematis siswa. Meskipun penelitian tentang pengaruh keduanya masih beragam dan juga kontekstual. Beberapa studi menunjukkan bahwa perbedaan kemampuan matematis berdasarkan jenis kelamin, sementara yang lain itu menemukan tidak ada pengaruh yang signifikan. Sementara itu, minat belajar juga dikatakan merupakan faktor penting yang bisa mempengaruhi hasil belajar matematika siswa. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara simultan pengaruh jenis kelamin dan juga minat belajar, serta interaksi keduanya terhadap kemampuan matematis siswa kelas 8 SMP, guna memberikan rekomendasi strategi pembelajaran yang lebih tepat dan juga efektif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, apakah terdapat pengaruh jenis kelamin terhadap kemampuan matematis siswa kelas 8 SMP? Yang kedua, apakah ada pengaruh minat belajar terhadap kemampuan matematis siswa kelas 8 SMP? Dan yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara jenis kelamin dan juga minat belajar dalam mempengaruhi kemampuan matematis siswa kelas 8 SMP? Kemudian tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh jenis kelamin terhadap kemampuan matematis siswa kelas 8 SMP. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh minat belajar terhadap kemampuan matematis siswa kelas 8 SMP. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat interaksi antara jenis kelamin dan juga minat belajar dalam mempengaruhi kemampuan matematis siswa kelas 8 SMP. Adapun manfaat penelitian, yang pertama bagi siswa, yaitu penelitian ini dapat membantu siswa mengenali gaya belajar yang sesuai dengan minat mereka, sehingga proses belajar matematika bisa menjadi lebih aktif dan meningkatkan rasa percaya diri karena mereka memahami bahwa kemampuan matematis dapat ditingkatkan lewat usaha dan minat, bukan hanya faktor gender. Kemudian bagi guru, bisa membantu dalam memetakan profil kelas sehingga guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan gender dan tingkat minat belajar siswa. Bagi sekolah, penelitian ini menjadi bahan evaluasi internal untuk mempertimbangkan aspek efektif dan kesetaraan gender dalam proses pembelajaran matematika. Dan yang terakhir, bagi peneliti lain, penelitian ini bisa menjadi dasar untuk mengembangkan instrumen minat belajar yang lebih akurat dan menjadi pembanding untuk penelitian lanjutan dengan konteks yang berbeda. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah memaparkan isi dari bab satu penelitian ini. Selanjutnya, untuk bab 3 kepada teman kami, Indri, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama, jenis kelamin. Pengertian jenis kelamin sebagai klasifikasi biologis laki-laki dan perempuan. Ciri bawaannya sejak lahir menurut Semiotika et al. Pada tahun 2023. Yang kedua, perbedaan karakteristik belajar berdasarkan jenis kelamin. Perbedaan gaya belajar antara anak laki-laki dalam bentuk visual, auditorial, kinestik, aktif, dan perempuan berdasarkan kinestik, sistematis, regulasi diri yang lebih baik, menurut Hidayat et al. Pada tahun 2020. Yang ketiga, peran jenis kelamin dalam belajar matematika. Nah, di sini, perbedaan cara belajar pria dan wanita, namun hasil akademik matematika tidak selalu berbeda signifikan, menurut Tri et al. Pada tahun 2017. Yang keempat, minat belajar. Definisi minat belajar sebagai ketertarikan dan motivasi siswa. Ciri-ciri minat belajar, faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Menurut Hidayat et al. Pada tahun 2019. Yang kelima, ada indikator minat belajar. Nah, rasa gembira, ingin ketahuan, konsentrasi, dan partisipasi aktif sebagai indikator minat belajar menurut UPI dan Karawang pada tahun 2025. Yang keenam, minat belajar dalam matematika. Nah, pengaruh minat belajar terhadap keterlibatan dan hasil belajar matematika, perbedaan minat berdasarkan gender, menurut Nurmalina et al. Tahun 2020. Yang ketujuh, kemampuan matematis. Nah, definisi kemampuan matematis, indikator kemampuan matematis siswa SMP, faktor pengaruh internal dan eksternal, menurut Hermawan et al. Tahun 2021. Yang ke-8, standar kompetensi matematika kelas 8. Nah, fokusnya kurikulum UTK pada keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan penerapan konsep yang matematika. Menurut Jasmine pada tahun 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka berpikir dari judul kita tersebut. Nah, dalam konteks ini, jenis kelamin dianggap sebagai variabel demokratis yang dapat mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku belajar siswa, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan matematis. Nah, studi menunjukkan bahwa walaupun tidak selalu ada perbedaan signifikan antara kemampuan matematis siswa laki-laki dan perempuan, perbedaan jenis kelamin dapat mempengaruhi cara belajar dan motivasi yang berdampak pada pencapaian memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam proses belajar, memperkuat pemahaman konsep, serta meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis. Interaksi antara jenis kelamin dan minat belajar menjadi fokus utama karena minat belajar dapat memperkuat memediasi pengaruh jenis kelamin terhadap kemampuan matematis. Oleh karena itu, kerangka berpikir ini mengusulkan bahwa kemampuan matematis sebagai output belajar matematika dipengaruhi secara langsung oleh jenis kelamin dan minat belajar serta interaksi keduanya, di mana pengembangan minat belajar yang sangat tinggi diharapkan mampu mengoptimalkan kemampuan matematis siswa tanpa dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin. Nah, di sini ada kerangka berpikirnya di mana dari judulnya pengaruh jenis kelamin dan minat belajar terhadap kemampuan matematis siswa kelas 8 SMP. Terdapat di mana ada dua variabel jenis kelamin dan minat belajar yang digabungkan dalam mencari hasil dari kemampuan matematis siswa tersebut. Nah, untuk metode penelitian itu akan dilanjut oleh teman saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Indri yang sudah memaparkan bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Selanjutnya, untuk memaparkan bab 4, yaitu hasil dan pembahasan yang didapat dari riset yang kami lakukan, kepada Seli Yunita Mutiara Pane, saya persilahkan. Baik, tolong PPT-nya. Hasil dan pembahasan. PPT-nya Indri.
Oke, di sini saya lanjut aja. eh di hasil dan pembahasan, di mana kami di hasil ini kami melakukan uji asumsi statistik. Di uji asumsi statistik ini pertama kami melakukan uji normalitas dengan menggunakan metode Shapiro-Wilk. Nah, alasannya kenapa kami menggunakan metode Shapiro-Wilk ini? Karena jumlah sampelnya itu kurang dari 50 siswa. Nah, berdasarkan output SPSS yang kami peroleh, bahwa nilai signifikannya itu adalah 0,076. Nah, dapat disimpulkan bahwa data kemampuan matematis siswa berdistribusi normal, sehingga memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan analisis ANOVA dua arah. Nah, setelah dilakukan uji normalitas dengan metode Shapiro, kami melakukan uji homogenitas varian dengan metode Levenen test. Nah, eh, tes ini dilakukan untuk mengetahui apakah data ini memiliki kesamaan atau homogen. Nah, melalui pengujian tes ini, kami mendapatkan nilai signifikan bahwa nilai signifikannya itu adalah 0,919. Nah, karena nilai signifikannya ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varians antar kelompok homogen. Nah, kesimpulannya bahwa data ini memiliki varians yang homogen, sehingga memenuhi syarat untuk dilakukannya analisis ANOVA dua arah. Nah, setelah dilakukannya tes homogenitas, lalu kami melakukan uji ANOVA dua arah. Nah, hasil uji dari ANOVA dua arahnya ini yaitu untuk mengetahui yang pertama pengaruh jenis kelamin terhadap kemampuan matematis siswa, yang kedua pengaruh minat belajar terhadap kemampuan matematis siswa, yang ketiga ada tidaknya interaksi antara jenis kelamin dan minat belajar terhadap kemampuan matematis siswa. Nah, dari hasil perhitungan ANOVA dua arah ditunjukkan bahwa output dari test of between subject effect yaitu yang pertama pengaruh jenis kelamin terhadap kemampuan matematis. Nah, berdasarkan tabel ANOVA diperoleh bahwa F-nya itu bernilai 6,255 dan nilai signifikannya itu adalah 0,019. Nah, karena nilainya P lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara jenis kelamin terhadap kemampuan matematis siswa kelas 8 SMP. Nah, yang kedua itu pengaruh minat belajar terhadap kemampuan matematis. Nah, nilai ANOVA untuk faktor minat belajar ini yaitu nilai F-nya 121,514. Nah, nilai signifikan yang didapat itu adalah 0,000. Nah, karena P-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa minat belajar berpengaruh signifikan terhadap kemampuan matematis siswa. Siswa dengan minat belajar tinggi memiliki kemampuan matematis yang lebih baik dibandingkan siswa dengan minat belajar yang rendah. Nah, lalu yang C itu untuk mengetahui interaksi antara jenis kelamin dan minat belajar. Nah, nilai ANOVA untuk interaksi ini didapatkan bahwa F-nya itu bernilai 1,931 dan didapatkan nilai signifikannya itu adalah 0,176. Nah, karena nilai P-nya itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terdapat interaksi antara jenis kelamin dan minat belajar terhadap kemampuan matematis siswa. Nah, artinya pengaruh minat belajar terhadap kemampuan matematis tidak bergantung pada jenis kelamin dan sebaliknya. Pengaruh jenis kelamin tidak berubah berdasarkan tinggi rendahnya minat
belajar. Nah, dari uji ANOVA 2 arah yang dapat disimpulkan bahwa yang pertama ada pengaruh jenis kelamin terhadap kemampuan matematis. Nah, yang kedua ada pengaruh minat belajar terhadap kemampuan matematis. Nah, yang ketiga tidak ada interaksi antara jenis kelamin dan minat belajar. Lalu pembahasan dan interpretasinya. Pengaruh jenis kelamin, di mana dikatakan siswa perempuan cenderung memiliki kemampuan matematis sedikit lebih tinggi. Lalu yang kedua, perbedaan mencerminkan kecenderungan perilaku belajar yang lebih teliti dan sistematis pada siswa perempuan. Lalu yang poin ketiga, jenis kelamin memengaruhi namun bukan faktor utama dalam pencapaian matematis. Lalu dapat dikatakan bahwa pengaruh minat belajar yang pertama, minat belajar memiliki pengaruh kuat dan dominan terhadap kemampuan matematis. Poin yang kedua dapat dikatakan bahwa siswa dengan minat belajar tinggi menunjukkan skor matematika lebih baik secara signifikan. Nah, poin yang ketiga dapat dikatakan bahwa minat belajar adalah pendorong keterlibatan dan prestasi dalam pembelajaran matematika. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Sally yang sudah memaparkan bab 4, yaitu hasil dan pembahasan dari riset yang sudah kita lakukan. Di sini saya akan menyampaikan pemaparan terhadap kesimpulan dan saran dari penelitian yang kita lakukan, di mana kesimpulan dari penelitian ini menguji pengaruh jenis kelamin dan minat belajar terhadap kemampuan matematis siswa kelas 8 di SMP swasta Budi Murni 1 Medan menggunakan uji ANOVA 2 arah. Kesimpulan yang pertama, hasil utama menunjukkan pengaruh yang signifikan dari kedua variabel independen tanpa adanya interaksi. Kesimpulan kedua, terdapat pengaruh dengan signifikansi jenis kelamin terhadap kemampuan matematis, yaitu 0,019 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga, siswa perempuan memiliki rata-rata lebih tinggi 81,27 dibanding dengan rata-rata yang dimiliki laki-laki yaitu 80,27. Perbedaan ini mencerminkan kecenderungan teliti pada siswa perempuan dalam pemecahan masalah aljabar. Terdapat pengaruh sangat signifikan dari minat belajar terhadap kemampuan matematis, yang dimana nilai signifikansi yang diperoleh itu 0,000, dimana lebih kecil dari 0,05. Yang kedua, rata-rata minat tinggi 82,75 dan minat paling rendah itu 78,50. Yang ketiga, minat belajar itu menjadi faktor dominan yang meningkatkan keterlibatan dan hasil pemahaman konsep. Yang keempat, pengaruh minat belajar konsisten pada kedua jenis kelamin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang kelima, fokus utama adalah peningkatan minat belajar secara umum tanpa diferensiasi gender. Untuk saran dari penelitian ini, saran yang kami berikan untuk guru yang pertama, guna pembelajaran interaktif seperti problem-based learning dan media visual untuk tingkatkan minat. Jadi guru bisa menggunakan model pembelajaran interaktif seperti model PBL dan media visual untuk meningkatkan minat belajar matematika siswa di kelas. Yang kedua, guru disarankan untuk menghindari perlakuan berbeda berdasarkan gender, perlakuan terhadap perempuan dan perlakuan terhadap laki-laki. Guru harus membuat prioritas minat dari tiap. Yang ketiga, membuat variasi metode untuk siswa minat rendah agar partisipasi meningkat. Jadi ketika guru memvariasikan metode untuk siswa yang minat belajar matematikanya rendah, agar siswa tersebut memiliki peningkatan partisipasi untuk aktif dalam pembelajaran di kelas. Saran untuk siswa dan untuk peneliti selanjutnya, kepada siswa lebih aktif bertanya di kelas, mencari sumber tambahan di luar pembelajaran, dan membangun kebiasaan belajar rutin. Untuk peneliti selanjutnya, memperluas variabel, baik itu dari motivasi atau self-efficacy, menggunakan sampel yang lebih besar, dan
desain eksperimental. Demikianlah pemaparan untuk bab 5. Selanjutnya, telah dipaparkan semua materi dan hasil penelitian yang dilakukan oleh kelompok 4, yaitu dengan judul Pengaruh Jenis Kelamin dan Minat Belajar terhadap Kemampuan Matematik Siswa kelas 8 SMP Swasta Budi Murni 1 Medan. Demikianlah pemaparan hasil penelitian dari kelompok 4. Jika ada kesalahan pemaparan dan kesalahan komunikasi yang kami lakukan, kami meminta maaf. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Udah, Indri. Ditutup Topik mana? Di closing. Zoom-nya.